Saudara, hari ini topik saya adalah sukacita dalam ketidakkhawatiran. Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Pada dasarnya ini adalah rahasia kemenangan atas rasa khawatir, saudara. Karena itu, hari ini adalah topik yang praktis, topik yang praktikal, yang sangat penting sekali. Karena tiap hari, setiap orang pasti mengalami ketidakkhawatiran. Nah, saudara, ini adalah bagian pertama dari pikiran yang secure, pikiran yang aman. Setelah itu rasa cukup, dan itu kita pindah ke kitab Kolose. Saudara, jika ada yang punya alasan untuk khawatir, itu adalah Rasul Paulus. Teman-teman Kristennya yang terkasih di Filipi berselisih satu sama lain, dan dia tidak ada di sana untuk membantu mereka. Kita tidak tahu apa yang diperdebatkan Euodia dan Sintike, tetapi apapun itu membawa perpecahan dalam gereja. Seiring dengan potensi perpecahan di Filipi, Paulus juga harus menghadapi perpecahan di antara orang percaya di Roma. Ditambah dengan beban ini adalah kemungkinan untuk kematiannya sendiri, kepenjaraan dia. Ya, Paulus punya alasan bagus untuk khawatir, tetapi ternyata tidak. Sebaliknya, Paulus bukan tidak khawatir, tetapi dia malah meluangkan waktu untuk menjelaskan kepada kita rahasia kemenangan atas kekhawatiran. Untuk itu saya mulai dengan definisi kekhawatiran. Apa itu khawatir? Saudara, kata Yunani yang diterjemahkan khawatir dalam Filipi 4 ayat 6 berarti ditarik ke arah yang berbeda. Maksudnya gini, harapan kita menarik kita ke satu arah, tetapi ketakutan kita menarik kita ke arah yang berlawanan. Sehingga hati itu seakan-akan dipisahkan gitu, saudara. Sehingga kekhawatiran yang ekstrim, ini khawatir, itu khawatir, ono khawatir, semuanya kekhawatiran di dalam hati, berpotensi memotong hati menjadi berkeping-keping, saudara. Nah, ini adalah definisi khawatir dalam Filipi 4 ayat 6. Saya akan tunjukkan, khawatir di sini adalah merimnao, artinya drawn in opposite direction, divided into parts. Figuratively, secara figuratif, secara ilustrasi, saudara, menjadi berkeping-keping karena ditarik di arah yang berbeda. Nah, ini secara harafiah berarti khawatir, anxious, worry, tetapi worry di sini memiliki kata kerja yang kuno, all for worry and anxiety, yang disebabkan oleh sinful activity, sesuatu yang berdosa. Literally to be divided atau distracted, saudara. Nah, saudara, apa itu kekhawatiran? Tadi dalam bahasa Yunani, sekarang akar bahasa Inggris kuno, dari mana kita mendapatkan kata khawatir, berarti mencekik, saudara. Dicekik, gitu. Jadi jika Anda pernah benar-benar khawatir, Anda tahu bagaimana hal itu mencekik seorang. Bahkan kekhawatiran memiliki konsekuensi fisik yang pasti. Ini saya cari di Halodoc, yaitu sakit kepala, sakit pencernaan, insomnia, bahkan sakit punggung. Kekhawatiran mempengaruhi pemikiran kita, saudara, pencernaan kita, bahkan koordinasi kita. Nah, sekarang dari sudut pandang spiritual, kekhawatiran adalah pemikiran yang salah dan perasaan yang salah tentang keadaan orang dan hal-hal. Dan kekhawatiran merupakan pencuri sukacita terbesar, yaitu pencuri sukacita nomor 1, saudara. Namun tidak cukup bagi kita untuk mengatakan pada diri kita sendiri untuk berhenti khawatir. Oh, saya harus berhenti khawatir. Karena itu tidak akan pernah menangkap si pencuri sukacita itu. Kekhawatiran ini kalau mau dihancurkan, saudara, itu harus ada pekerjaan yang ada di dalam, menurut firman Tuhan. Dan dibutuhkan lebih dari sekedar niat baik untuk mendapatkan kemenangan. Anda harus mendapatkan kuasa dari Tuhan Yesus. Penangkal kekhawatiran adalah pikiran yang aman, yaitu dari Allah. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, kekhawatiran berarti tidak percaya pada Alkitab.
Banyak orang Kristen mengaku percaya pada inerrancy kitab suci, yaitu bahwa kitab suci tidak bisa salah. Dan kemudian hidup sebagai orang yang terus-menerus khawatir. Jika Anda melakukan itu, Anda mengatakan satu hal dari satu sisi mulut Anda dan mengatakan hal-hal lain dari sisi lain. Tidaklah sesuai dengan mengatakan seberapa besar Anda mempercayai Alkitab dan kemudian khawatir tentang Tuhan yang menggenapi di dalam Alkitab apa yang Dia katakan di dalamnya, saudara. Ketika Anda khawatir, Anda memilih untuk dikuasai oleh keadaan Anda, bukan oleh kebenaran firman Tuhan. Masalah dan pencobaan hidup itu, saudara, tidak ada artinya dibandingkan dengan keagungan keselamatan. Tuhan Yesus ingin Anda menyadari bahwa tidak masuk akal untuk percaya bahwa Tuhan dapat menyelamatkan Anda dari neraka kekal, tetapi Dia tidak membantu Anda dalam hal-hal praktis kehidupan. Ketika Anda mendapati diri Anda khawatir, saudara, kembalilah ke Alkitab dan biarkan Tuhan membuka mata Anda lagi. Saudara, khawatir berarti tidak percaya pada pemeliharaan Bapa. Saudara, waktu Tuhan Yesus bersyafaat untuk kita, Dia katakan, peliharalah Bapa atas namamu, peliharalah mereka atas namamu. Ketika Anda khawatir, Anda itu sebenarnya tidak mempercayai Bapa surgawi Anda. Itu berarti Anda tidak cukup mengenal Dia. Pelajari firman Tuhan untuk mengetahui siapa Dia sebenarnya dan bagaimana Dia telah memenuhi kebutuhan umat-umatnya di masa lalu. Itu akan membangun iman Anda di masa depan. Tetap selalu membaca firman setiap hari agar Tuhan ada di pikiran Anda. Jika tidak, yang lain masuk. Setan cenderung pindah ke pikiran Anda dan menggoda Anda untuk mengkhawatirkan sesuatu. Kekhawatiran akan melumpuhkan Anda, membuat Anda tidak semangat lagi untuk mencapai sesuatu yang produktif. Ia akan berusaha melakukan itu kepada Anda dengan membawa Anda secara mental ke esok hari sampai Anda menemukan sesuatu untuk dikhawatirkan lagi. Karena itu, Tuhan Yesus berkata bahwa kekhawatiran Anda cukup untuk hari ini. Terapkan sumber daya hari ini untuk kebutuhan hari ini, dan bersyukurlah atau Anda akan kehilangan sukacita hari ini. Saudara, sebelum masuk ke dalam pasal tentang kekhawatiran, yaitu pasal 6-9, di sini Paulus memberikan suatu pengantar. Ya, Filipi 4 ayat 1-5, karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat, saudara. Saudara, ini hanya pengantar, Euodia dan Sintike. Jadi sebelum masuk ke dalam ayat-ayat mengenai nasihat-nasihat Paulus untuk menangkal kekhawatiran, ada sesuatu yang harus dikoreksi, terutama dengan dua saudara perempuan yang berselisih, saudara. Paulus memanggil mereka masing-masing dengan nama, Euodia, Sintike. Kedua saudari ini mendengar nama mereka dengan kata-kata, saya menasehati. Hal ini menunjukkan bahwa kedua-duanya sama-sama dianggap bertanggung jawab atas perselisihan itu. Oleh karena itu, Paulus sebagai gembala mereka menghindari kesan memihak atau pilih kasih. Dia tidak mencari kompromi daging untuk solusi dengan hikmat manusia. Tetapi Paulus menasihati mereka untuk berpikiran sama di dalam Tuhan. Maksudnya adalah bahwa Tuhan harus mendapatkan kembali otoritasnya atas hidup mereka dalam hal-hal yang mereka tidak setujui. Penyebab ketidaksepakatan tidak disebutkan. Oleh karena itu, kita dapat memanfaatkan situasi ini untuk aplikasi yang lebih luas. Saudara, bagaimana Paulus membangkitkan semangat pekerjanya, saudara? Nah, di sini kadang-kadang Anda bisa cemburu pada seorang saudara yang dengannya Anda harus melakukan pekerjaan untuk Tuhan karena dia mendapat kehormatan lebih Anda. Ketika saudari perempuan menyiapkan sesuatu untuk makanan untuk gereja, mereka bisa cemburu satu sama lain ketika orang-orang lebih menyukai hidangan saudara perempuan yang lain.
Ketidaksepakatan muncul secara tiba-tiba. Sebaliknya, jika kesepahaman dalam Tuhan Yesus ada, maka semua orang berpikir, aku kan bekerja untuk Tuhan Yesus. Pekerjaanku adalah untuk Tuhan Yesus. Maka penghargaan dari manusia bukan lagi standar yang penting, tetapi yang penting adalah bekerja untuk Tuhan Yesus. Kadang-kadang untuk hal ini, kadang-kadang para pelayan Tuhan bisa putus asa dan khawatir terhadap diri mereka sendiri atau pelayanan mereka, saudara. Nah, Paulus dengan beberapa kata membangkitkan semangat para pelayannya yang khawatir dari keadaan dengan mengingatkan bahwa nama mereka ada di dalam buku kehidupan. Itu cara Paulus, saudara. Nah, itu pengantar dari tentang kekhawatiran. Nah, sekarang kita masuk bagaimana untuk menaklukkan kekhawatiran. Saudara, ketika Anda memiliki secure mind, pikiran yang aman, kedamaian Tuhan menjaga Anda dan kedamaian Tuhan membimbing Anda. Dengan perlindungan semacam itu, mengapa khawatir? Jika kita ingin menaklukkan kekhawatiran dan mengalami pikiran yang aman, kita harus memenuhi persyaratan yang telah Tuhan tetapkan melalui Rasul Paulus. Di sini akan dijelaskan ada 3 rahasia untuk menjalani hidup tanpa kekhawatiran. Yang pertama adalah doa yang benar. Yang kedua adalah pikiran yang benar. Yang ketiga adalah hidup yang benar. Saya akan bahas ini satu-satu, saudara. Kita akan mulai, jadi ingat saudara, doa yang benar, pikiran yang benar, dan hidup yang benar. Nah, ayatnya ada di dalam Filipi 4, ayat 6-9. Ini sampai saya pretelin satu-satu, saudara. Jadi biar semuanya itu disajikan dengan benar dan sesuai dengan firman Tuhan. Filipi 4, ayat 6-9. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Proseuche. Nah, ini doa yang pujian, so doa yang dilakukan di sinagog. Dan permohonan, supplication, desis. Dan ucapan syukur, ekaristis, saudara. Nah, pertama adalah doa yang benar adalah ini. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hal yang kedua, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, pikiran yang benar, saudara. Di sini dikatakan logizomai, artinya memikirkan dengan logis, saudara. Ya, ini adalah kata di mana logika berasal. Jadi pikirkanlah semua itu. Yang ketiga, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah. Praso itu. Jadi pertama adalah doa yang benar, pikiran yang benar, dan hidup yang benar. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Masalahnya apa? Kita tidak khawatir lagi. Jadi jelas ini strukturnya, saudara. Saya mulai dengan doa yang benar, saudara. Saudara, di sini Paulus tidak tulis berdoa aja, berdoalah tentang itu. Dia tidak berkata begitu saja. Dia terlalu bijaksana untuk tidak melakukan itu. Dia menggunakan 3 kata yang berbeda untuk menggambarkan doa yang benar. Yang pertama adalah doa pujian, yang kedua adalah permohonan, dan yang ketiga adalah ucapan syukur. Saudara, doa yang benar melibatkan ketiganya. Kata doa adalah kata umum untuk membuat permintaan yang diketahui oleh Tuhan. Kapanpun kita merasa khawatir, tindakan pertama kita seharusnya adalah menyendiri dengan Tuhan dan menyembah Dia. Saya juga lagi belajar menyembah, jadi kita sama-sama belajar. Saya diminta Pak Gembala untuk belajar menyembah, dan saya minta Pak Gembala untuk menjadi guru saya bagaimana cara menyembah, dan kita orang saling melengkapi karena itu sukacita sekali, saudara, gitu ya. Nah, saudara, pujian adalah apa yang pertama kita butuhkan. Kita harus melihat kebesaran dan keagungan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa Dia cukup besar untuk menyelesaikan masalah kita. Saudara, jika kita berdoa,
Engkau adalah Allah yang maha besar. Engkau adalah Allah yang maha kudus. Kita takut apa lagi? Karena kita sudah melakukan sesuatu di mana kita menyadari bahwa kita dalam perlindungan Allah yang maha kudus. Allah yang maha kudus. Karena itu doa pujian itu sangat penting sekali. Saudara, terlalu sering kita terburu-buru ke hadiratnya dan tergesa-gesa mengatakan kepadanya kebutuhan kita. Belum apa-apa, kita doa permohonan dulu, saudara. Seharusnya kita harus mendekati tahtanya dengan tenang dan dengan rasa hormat yang terdalam. Langkah pertama dalam doa yang benar adalah pujian, saudara. Doa pujian dalam kitab Mazmur 150 ayat 1. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mazmur 148 ayat 1. Haleluya, pujilah Tuhan di surga. Pujilah dia di tempat tinggi. Pujilah dia, hai segala malaikatnya. Pujilah dia, hai segala tentaranya. Pujilah dia, hai matahari dan bulan. Pujilah dia, hai segala bintang terang. Pujilah dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semua memuji nama Tuhan, sebab dia memberi perintah dan semuanya tercipta. Yang ketiga, perhatikan saudara. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan. Kita semua saudara. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah, saudara. Oke, itu yang pertama. Doa yang benar itu, saudara, dimulai dengan pujian, saudara, untuk mengatasi kemenangan. Jadi waktu tentara Israel itu berantem sama Amalek, sama Filistin, itu kaum Yehuda itu ditaruh paling depan, saudara. Dan kaum Yehuda itu artinya apa? Praise, artinya apa? Pujian, saudara. Karena itu dalam segala hal, mau ibadah, mau doa pribadi, mau doa syafaat, mau pendalaman Alkitab, langkah pertama sebelum kita melakukan apa-apa, kita harus memuji dia, saudara. Ini menurut firman Tuhan. Nah, doa yang benar yang kedua adalah permohonan. Berbagi kebutuhan dan masalah kita dengan sungguh-sungguh. Tidak ada tempat untuk doa yang setengah hati dan tidak tulus. Meskipun kita tahu bahwa kita tidak didengar karena banyak bicara, tetapi kita tetap menyadari bahwa Bapa kita ingin agar kita bersungguh-sungguh dalam meminta, saudara. Memohon itu boleh, tapi harus sungguh-sungguh. Inilah cara Yesus berdoa di taman. Dan ketika murid-muridnya yang terdekatnya sedang tidur, Yesus berdoa mengeluarkan banyak keringat yang berupa tetesan darah, saudara. Permohonan bukan masalah tenaga jasmani, tetapi intensitas rohani. Jadi, saudara, setelah pujian dan permohonan, datanglah ucapan syukur kepada Allah. Tentu saja Bapa di surga senang mendengar anak-anaknya berkata, "Xie, terima kasih Papa, terima kasih Tuhanku." Ketika Yesus menyembuhkan 10 penderita kusta, hanya 1 dari 10 yang kembali untuk mengucap syukur. Jadi pertama pujian, saudara. Yang kedua, terserah Anda mau ucap syukur dulu atau mau bermohon dulu juga nggak apa-apa. Itu tidak diatur urutannya. Tapi urutan pertama itu, saudara, haruslah pujian, saudara. Pujian, nanti Anda ucap syukur, terakhir Anda mohon juga boleh. Nah, ini rekomendasi saya, jadi belum. Jadi doa ucapan syukur dalam kitab Mazmur 138 ayat 1. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermasmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu, oleh karena kasih-Mu dan karena setiamu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, engkau menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Bersyukur, saudara. Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan, dan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Ya, saudara. Nah ini rekomendasi saya untuk penutup doa juga diajarkan di
doa Bapa kami. Jadi kalau kita bicara Tuhan, peliharalah kami, cukuplah kami dan kebutuhan sehari-hari, pekerjaan kami, ya, karena Engkaulah yang memiliki kekuatan untuk memelihara kami. Jadi kita proklamasi kemuliaan dan kekuasaannya di penutup doa. Ya, jadi ini bukan jadi suatu format, tapi ini adalah rekomendasi saya. Anda bisa melakukannya dengan kata-kata saudara sendiri, saudara. Jadi contoh penutup doa, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Atau karena Engkaulah Tuhan pencipta segala sesuatu, dan ciptaan telah membuktikan kemuliaan Engkau, Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Karena Engkau memiliki kekuatan untuk menyelamatkan kami dan memelihara kami dengan memanggil nama Engkau yang Maha Kuasa. Amin. Karena Engkaulah Tuhan yang lebih kuat dari musuh duniawi kami dan memegang kekuasaan atas kematian sampai selama-lamanya. Amin. Atau kita bilang, karena Engkaulah Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kami secara pribadi dan intim dalam doa kami. Amin. Atau karena Engkaulah Tuhan yang bertata di surga dan berkuasa atas segala ciptaan di atas langit maupun di bumi. Amin. Nah, saudara, dan ternyata saudara, doa yang benar itu tergantung pikiran yang benar. Kalau pikiran kita itu lurus, doa kita juga lurus, saudara. Anda akan melihat bahwa doa yang benar bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan setiap orang Kristen dengan segera, saudara. Karena doa yang benar tergantung jenis pemikiran yang benar. Inilah sebabnya mengapa rahasia memenangkan kekhawatiran Paulus ditemukan di akhir Filipi dan bukan di awal. Jadi di Filipi 4 itu Paulus barusan tulis tentang rahasia memenangkan kekhawatiran karena ini tergantung dari Filipi 1, 2, dan 3, saudara. Jika kita memiliki pikiran tunggal di Filipi 1, maka kita akan dapat memberikan pujian. Bagaimana orang yang berpikiran ganda masih ada berhala lain bisa memuji Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang benar? Jika kita memiliki pikiran yang rendah hati, yang tunduk di dalam Filipi 2, kita dapat datang dengan permohonan. Apakah orang yang sombong dapat meminta sesuatu kepada Tuhan? Dia pikir dia bisa lakukan sendiri, saudara. Jika kita memiliki pikiran rohani di dalam Filipi 3, kita dapat menunjukkan rasa syukur kita. Orang yang berpikiran duniawi tidak akan tahu bahwa sebenarnya apa yang mereka miliki adalah Tuhan yang memberikan sesuatu untuk mereka hargai. Dengan kata lain, kita harus mempraktekkan Filipi 1, 2, dan 3 jika kita ingin mengalami pikiran aman dari Filipi 4, saudara. Nah, saudara, doalah untuk segala sesuatu. Paulus menasihat kita untuk membawa segala sesuatu kepada Tuhan dalam doa. Jangan khawatir tentang apapun, tetapi berdoalah untuk adalah nasihatnya. Saudara, kita cenderung berdoa tentang hal-hal besar dalam hidup dan lupa berdoa tentang hal-hal yang disebut hal-hal kecil. Sampai mereka tumbuh, hal-hal kecil ini sampai mereka tumbuh dan menjadi hal-hal besar. Berbicara kepada Tuhan tentang segala sesuatu yang menyangkut kita dan dia adalah langkah pertama menuju kemenangan atas kekhawatiran. Kenapa? Hasilnya adalah damai sejahtera Allah yang menjaga hati dan pikiran. Anda akan ingat bahwa Paulus dirantai ke tentara Romawi, dijaga siang dan malam. Dengan cara yang sama, damai sejahtera Allah menjaga dua area yang menimbulkan kekhawatiran. Pertama, hati, perasaan yang salah, dan pikiran, pemikiran yang salah. Ketika kita memberikan hati kita kepada Tuhan Yesus dalam keselamatan, kita mengalami damai dengan Allah. Ya, tetapi damai sejahtera Allah membawa kita selangkah lebih maju ke dalam berkat-berkat duniawinya, saudara. Ketidakkhawatiran itu adalah berkat duniawi juga. Bagaimana kita bisa makan enak kalau bisa kita khawatir? Makanan jadi nggak enak, saudara. Ya kan? Nah, di sini Daniel memberi kita ilustrasi indah tentang damai melalui doa. Ketika raja mengumumkan bahwa tidak ada rakyatnya yang berdoa kepada siapapun kecuali raja, Daniel pergi ke kamarnya, membuka jendelanya, dan berdoa seperti sebelumnya. Dan perhatikan bagaimana Daniel berdoa. Dia berdoa dan mengucap syukur di hadapan Allahnya, dan dia membuat permohonan. Dia puji, dia mengucap syukur, dan dia membuat permohonan. Nanti Anda bisa baca sendiri di Daniel 6 ayat 1-11. Jadi doa pujian, permohonan, ucapan syukur. 3 format doa ini adalah doa yang benar, saudara. Dan hasilnya adalah kedamaian yang sempurna di tengah kesulitan. Daniel bisa menghabiskan makan malam dengan singa
dalam kedamaian yang sempurna, sementara raja di istananya tidak bisa tidur. Jadi rahasia pertama untuk pikiran yang aman dan kemenangan atas kekhawatiran adalah doa yang benar, saudara. Saudara, hal yang kedua adalah pikiran yang benar. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ini bagian kedua. Saudara, damai sejahtera itu melibatkan hati, juga melibatkan pikiran, saudara. Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Pikiran yang salah mengarah pada perasaan yang salah. Tak lama kemudian, hati dan pikiran tercabik-cabik dan kita dicekik oleh kekhawatiran. Kita harus menyadari bahwa pikiran itu nyata dan kuat, meskipun tidak dapat dilihat, ditimbang, maupun diukur. Jadi kita harus menawan setiap pikiran kita kepada ketaatan kepada Kristus. Saudara, apa yang kita pikirkan akan menuai tindakan. Apa yang kita tindaki akan menuai kebiasaan kita. Dan apa yang kita biasain akan menuai karakter kita. Dan karakter itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi hidup manusia. Bila harta hilang, sesungguhnya tidak ada yang hilang, saudara. Bila kesehatan hilang, ada sesuatu hilang. Bila karakter hilang, segalanya telah hilang, saudara. Nah, di sini menurut penelitian Dr. Walter Caffett, seorang dokter spesialis kesehatan mental, melaporkan sebuah survei tentang kekhawatiran, ya saudara, yang menunjukkan bahwa hanya 8% dari hal-hal yang dikhawatirkan orang adalah masalah yang realistik, saudara. Jadi, dengan kata lain, 92% lainnya yang dikhawatirkan orang adalah hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi, imajiner, tidak pernah terjadi atau melibatkan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Kalau begitu, kenapa manusia bisa memikirkan hal-hal, mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya tidak pernah terjadi? Karena ada sosok yang namanya setan, adalah pendusta. Yohanes 8 ayat 44. Dia ingin merusak pikiran kita dengan kebohongannya. 2 Korintus 11 ayat 3. Ya, apakah Tuhan telah berfirman adalah cara dia mendekati kita, sama seperti dia mendekati Hawa. Roh Kudus mengendalikan pikiran kita melalui firman Tuhan, kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17:17. Tetapi iblis mencoba mengendalikannya melalui kebohongan. Setiap kali kita percaya kebohongan, setan yang mengambil alih pikiran kita. Nah, saudara, pola pikir Anda terbentuk dengan apa yang kalian baca, dengar, dan lihat. Jika hati Anda ingin bebas dari kekhawatiran dan kedamaian Tuhan berdiam di dalamnya, maka Anda dapat beralih ke hal-hal yang positif. Paulus menempatkannya sebagai tugas. Dia menugaskan Anda untuk memikirkan atau merenungkan hal-hal yang bisa mengaktifkan kapasitas pikiran Anda dan melibatkan Anda secara sadar dengan hal-hal yang dia daftarkan di sini. Anda harus merenungkan hal-hal ini saat Anda melakukan pekerjaan sehari-hari. Jadi meditasi pada hal-hal yang tercantum di sini tidak dapat terjadi secara otomatis. Kapasitas Anda untuk merenungkan firman Tuhan, hal-hal ini dalam kegiatan Anda sehari-hari tergantung pada apa yang Anda baca firman, apa yang Anda dengar, dan lihat di waktu luang Anda. Pola pikir Anda terbentuk di sini. Oleh karena itu, libatkanlah diri Anda dengan hal-hal yang positif. Paulus tidak mengatakan hal-hal apa yang tidak boleh Anda lakukan, dan dia tidak menyajikan ini sebagai suatu hukum, tetapi dengan suatu cara yang membangun. Nah, apakah Anda pernah mendengarkan nasihatnya? Apakah Anda mendengarkan nasihatnya atau tidak, akan terlihat dalam percakapan dan perilaku Anda. Apa yang Anda miliki di dalam diri Anda akan bersinar. Meskipun mungkin ada kesulitan dalam hidup Anda ketika masalah terjadi, penting bagi Anda untuk melibatkan diri dengan apa yang baik dan indah. Hal-hal ini, saudara. Lihatlah dengan memandang kepada Tuhan Yesus yang ada di dalam Dia, semua kebajikan ini hadir sepenuhnya. Jadi ini semua, saudara, itu ada di dalam pribadi Tuhan Yesus. Dan kita memandang kepada Dia, kita mulai mengaktifkan kapasitas pikiran kita
ke dalam hal-hal seperti ini. Pertama, semua yang benar, alete, adalah yang pertama. Jadi ketika Anda merenungkan semua yang benar, kebohongan tidak memiliki peluang dalam pikiran Anda. Yang kedua adalah semua yang mulia, semna. Ini berbicara tentang martabat sesuai dengan diri kita, yaitu imamat yang rajani. Yang mulia, saudara ya. Ketika Anda merenungkan hal yang ketiga, yaitu semua yang adil, dikaya, Anda akan menangani sesuatu dengan aturan tentang apa yang adil dalam segala hal kita jujur. Yang keempat adalah semua yang suci, hakna. Apa yang Anda makan secara rohani membentuk karakter Anda. Kita mengambil karakter dari makanan yang kita makan, dan biarlah firman Tuhan menjadi makanan kita. Yohanes 6 ayat 50, inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Yang kelima adalah semua yang manis. Prospile, artinya apa yang layak untuk dicintai. Bagaimana pendapat Anda tentang saudara-saudari Anda di gereja Anda? Apakah Anda hanya melihat hal-hal yang buruk, hal-hal yang menjadi kejelekan mereka, atau Anda memikirkan hal-hal yang baik yang mereka miliki? Saudara, jika Anda tidak mau memiliki kekhawatiran, kita jangan lihat saudara-saudara seiman kita dari hal-hal yang buruk, tapi lihatlah mereka dari hal-hal yang baik, yang layak untuk dicintai. Bersama Tuhan Yesus, semuanya anggun dan layak untuk dicintai, saudara. Ya, jadi jangan kita udah tahu ini, kita lihat-lihat saudara kita dari hal yang buruk. Terima saja, saudara. Terima saja, karena di dalam Tuhan Yesus, kita semuanya anggun dan layak untuk dicintai. Yang keenam adalah semua yang sedap didengar. Eufema. Ini adalah hal-hal yang diteruskan karena baik untuk didengar. Ya, diteruskan. Apa yang sedap didengar itu diceritakan. Tidak ada ruang untuk reputasi buruk orang seseorang, ada katakan gosip atau fitnah, saudara. Nah, ketujuh adalah sesuatu yang disebut kebajikan. Masalah di sini adalah Anda memiliki keberanian spiritual untuk melawan pertarungan iman yang baik. Tidak menyangkal Yesus, tapi dapat membela Yesus Kristus. Ini berlaku baik untuk Anda maupun orang lain. Anda dapat menarik diri Anda ke bawah dengan memegang pandangan bahwa ini bukan apa-apa ya, bela Kristus gitu ya. Tapi ini sesuatu yang penting, saudara. Ya. Dan kemudian Anda akan jadi khawatir kalau Anda tidak bela Yesus. Waduh, Anda menjadi gundah. Kenapa saya tidak bisa ya untuk membela Tuhan dan juru selamat saya? Jadi kita punya Tuhan diserang, kita diem aja. Kita tidak mempertahankan. Saudara, anjing aja menggonggong kalau tuannya itu diserang. Apalagi kita manusia, kalau Tuhan kita diserang, kita harus membelanya. Nah, ini adalah disebut kebajikan. Inilah sesuatu yang dilakukan karena kasih kepada Tuhan Yesus. Ini disebut kebajikan. Dan yang terakhir adalah semua yang patut dipuji, epainos. Penting untuk memiliki roh pujian, saudara. Yang seperti saya sebutkan tadi, untuk mempertimbangkan bahwa kita dapat memuji Tuhan. Meskipun banyak kendala, masalah, perjuangan, semua kelemahan dan kegagalan, Anda harus memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara, ini 8 itu adalah rahasia. Jika Anda melakukannya, Anda akan tidak khawatir, saudara. Tidak ada orang Kristen yang mampu menyia-nyiakan kekuatan pikiran pada pikiran yang akan menjatuhkan atau meruntuhkan orang lain jika pikiran ini dibagikan, saudara. Nah, saudara, selama kita Bible study, saya kan suka baca firman. Saudara pernah lihat saya khawatir nggak? Pernah lihat saya bersungut-sungut nggak? Ya kan? Nah, ini adalah hasil saya baca firman. Firman itu sendiri menjaga kedamaian dari firman itu, menjaga hati dan pikiran saya, sehingga saya tidak khawatir lagi. Nah, saudara, di sini penting, paralel dengan Mazmur 19 ayat 7-9, jika Anda membandingkan daftar yang tadi, yang 8 itu, dengan deskripsi Daud tentang firman Tuhan dalam Mazmur 19 ayat 7-9, Anda akan melihat paralelnya. Mazmur 19 ayat 7-9. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata percaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu.
bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Jadi, apa yang sempurna, apa yang baik, apa yang patut dipuji, apa yang manis, apa yang indah, itu semuanya adalah menggambarkan firman Tuhan, saudara. Jadi, pikirkanlah firman Tuhan, itu yang kedua. Jadi, pertama adalah doa, yang kedua Anda harus belajar dan menerima firman Tuhan. Orang Kristen yang mengisi hati dan pikiran dengan firman Tuhan akan memiliki kemampuan sensitif bawaan, saudara. Yang tadi Pak Gem bilang, biar hati kita sensitif, saudara, untuk mendeteksi pikiran yang salah. Pikiran yang benar adalah hasil dari meditasi harian firman Tuhan. Jadi Anda udah benar, saudara. Anda telah belajar doa yang benar, Anda bisa praktekkan di kehidupan sehari-hari, Anda bisa praktekkan di dalam doa syafaat di hari Selasa, dan hari Rabu Anda belajar firman Tuhan, maka Anda lengkap, saudara. Anda lengkap. Nah, tinggal bagaimana Anda praktekkan dua ini di dalam kehidupan sehari-hari Anda. Itulah kehidupan Kristen. Nah, yang terakhir, saudara, dan apa yang telah kamu pelajari, firman Tuhan, dan apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah praso itu. Akibatnya, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu, saudara. Nah, saudara, hidup yang benar adalah yang ketiga. Lakukanlah itu. Saudara, Anda tidak dapat memisahkan tindakan lahiriah dan sikap batin. Dosa selalu menghasilkan keresahan. Karena hati nurani dikotori. Kekuatir lagi, wah dia begini, dia begitu, semua dia berkali. Jadi asumsi terus, saudara. Tetapi kemurnian firman Tuhan itu pasti menghasilkan kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Karena tidak khawatir. Nah, Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya, saudara. Jadi nggak rugi baca firman Tuhan, nggak rugi belajar firman Tuhan. Ya, Yakobus 3 ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, saudara. Selanjutnya, dia pasti pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik yang tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang suka mengadakan damai. Jadi hidup yang benar adalah kondisi yang diperlukan untuk mengalami damai sejahtera Allah. Paulus menyeimbangkan 4 kegiatan di sini. Selain belajar, Anda harus terima, Anda dengar dan lihat. Nah, saudara, mempelajari suatu kebenaran adalah satu hal, tetapi menerimanya adalah sesuatu hal yang batinnya, dan menjadikan bagian dari manusia batinnya adalah hal yang lain. Fakta di kepala saja, pengetahuan saja tidak cukup. Kita juga harus memiliki kebenaran itu bekerja di dalam kehidupan kita. Kita harus praktekkan, saudara. Karena itu ada ya, ada persekutuan ibadah. Dalam kehidupan kantor kita sehari-hari atau kehidupan rumah tangga kita, itu semua firman Tuhan harus dipraktekkan. Jadi kita harus doa, kita harus belajar firman, kita harus praktekkan. 1 Tesalonika 2 ayat 13, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucapkan syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya, yang akan bekerja, saudara.